Makna intelektual di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Menurut Gunarsa 1991, intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan dalam masalah-masalah yang timbul. Artinya bahwa intelektual adalah kemampuan seseorang memperoleh ilmu dari apa yang dipelajari. Dipelajari di sini baik secara mandiri maupun secara berkelompok, misalnya di sekolah, serta mampu menerapkan atau mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah mengetahui pengertian intelektual. Terus bagaimana dengan disabilitas intelektual? Jika ada kata disabilitas, berarti ada hambatan atau ada gangguan pada intelektualnya. Jika kita merujuk pada pengertian intelektual menurut Gunarsa, bisa dikatakan bahwa disabilitas intelektual adalah keterlambatan dalam belajar atau memperoleh ilmu dari apa yang dipelajari dan sulit menerapkan ilmu yang dimiliki baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam memecahkan masalah. Menurut penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas gerahita, dan Down syndrome. Penyebab disabilitas intelektual antara lain: 1. Kurang cerdas bawaan karena keturunan. Hal ini terjadi karena perkawinan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah. 2. Penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami saat ibunya sedang mengandung. 3. Kelainan kromosom. Kromosom adalah struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen ini yang bisa membuat Anda memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua, namun dengan ciri khasnya sendiri. Jadi, di sini dikatakan bahwa kromosom yang komponennya terdiri dari protein dan DNA adalah yang membentuk fisik dan karakteristik. Kelainan jumlah dan bentuk kromosom dapat memicu gangguan perkembangan janin, salah satunya Down syndrome. Kita telah mengetahui pengertian intelektual dan disabilitas intelektual. Sekarang, siapa saja yang termasuk dalam penyandang disabilitas intelektual? Yang termasuk penyandang disabilitas intelektual yang pertama adalah lambat belajar atau slow learner. Anak lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang tidak memiliki hambatan intelektual. Artinya adalah anak lambat belajar tidak mudah menyerap pelajaran, akibatnya ketinggalan pelajaran dari teman sekelas yang ber-IQ normal, akhirnya sering tidak naik kelas. Yang termasuk penyandang disabilitas intelektual yang kedua adalah disabilitas gerahita. Disabilitas gerahita adalah istilah yang digunakan ketika anak mengalami keterbatasan intelektual maupun adaptif. Keterbatasan intelektual yaitu sulit menggunakan fungsi pikirnya dalam segala hal, sebagai contoh, sulit merangkai kata, sulit belajar, hingga sulit memecahkan masalah. Sedangkan pada fungsi adaptif adalah anak memiliki kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya lambat mempelajari keterampilan dasar seperti sulit untuk berpakaian sendiri atau belum memahami bagaimana sebaiknya bereaksi ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Hal ini bisa terjadi pada tingkat sedang maupun berat tergantung pada tingkat keparahannya. Meskipun sering ditandai dengan kondisi perkembangan belajar yang lambat, bukan berarti disabilitas gerahita tidak bisa belajar sama sekali. Mereka masih dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar jika terdidik dan terlatih dengan baik. Yang termasuk penyandang disabilitas intelektual yang ketiga adalah Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Ciri umum Down syndrome: kepala kecil atau besar, mata sipit, dahi sempit, hidung pesek, bibir tebal cenderung terbuka, rambut lurus kejur dan tebal,
sendi-sendi tulang pendek, ruas jari gemuk, jarak alis dekat, badan cenderung gemuk gembior, tubuh kecil dan pendek dari ukuran orang-orang seusianya, bentuk kepala kecil dari ukuran orang-orang seusianya, bentuk kepala besar dari ukuran orang-orang seusianya, dan bentuk kepala gepeng. Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom. Down syndrome memang tidak bisa diobati, namun dengan dukungan yang baik dari keluarga, serta rutin menjalani terapi dan pemeriksaan ke dokter, penderita Down syndrome dapat hidup mandiri dan terhindar dari komplikasi. Pesan: kecerdasan penyandang disabilitas intelektual di bawah rata-rata, namun tetap mereka memiliki potensi dan bahkan pada bidang tertentu mereka memiliki kelebihan, yaitu sesuai bakat dan minatnya. Misal di bidang olahraga, musik, dan bidang usaha dan jasa. Apabila penyandang disabilitas intelektual terdidik dan terlatih dengan baik, bukan tidak mungkin kemampuan intelektualnya masih relatif bisa ditingkatkan dan masih bisa menjadi lebih baik. Jadi, sobat interneters, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas gerahita, dan Down syndrome. Itulah penjelasan tentang penyandang disabilitas intelektual. Semoga dengan penjelasan ini dapat membuat kita paham apa itu penyandang disabilitas intelektual dan siapa saja yang termasuk di dalamnya. Terima kasih guys, dan sampai jumpa di video yang lain.